Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1181 sampai bab 1190. Sialan, Anda harus mencari kematian Anda. Lepaskan saya. Wanita itu menjadi gila segera setelah dia menjambak rambutnya. Dia mulai melemparkan tasnya, mencoba memukul orang yang menarik rambutnya dengan tasnya. Akibatnya, bahkan sebelum dia bisa memukul pihak lain dengan tasnya, pihak lain telah memberinya tamparan keras di wajahnya. Terdengar suara keras dari tamparan itu. Wanita itu segera merasa seolah-olah dunianya berputar, dan dia dalam keadaan kebingungan setelah ditampar. Dia tersandung ke kios roti di dekatnya, dan dia menjatuhkan semua roti yang dipajang dalam sekejap. Orang yang menamparnya tidak lain adalah Geralt. Setelah menyaksikan adegan sebelumnya, Geralt menjadi sangat marah dan marah sehingga dia tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia telah melihat dan bertemu banyak orang sombong dalam hidupnya. Tetapi dia belum pernah melihat orang yang sombong seperti ini. Wanita ini sebenarnya menggunakan rasa sakit dan kesulitan seseorang sebagai cara baginya untuk mendapatkan kegembiraan dan kesenangan. Kenapa dia harus membiarkan wanita jahat seperti ini berkeliling menyakiti orang? Sialan, Yumi. Adapun pemuda kaya, dia juga tercengang saat ini. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan pemuda kaya itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Wanitanya sendiri benar-benar dipukuli di kota Luau. Dia telah dipukuli. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Siapa yang berani melakukannya? Namun, setelah sadar, pemuda kaya itu memelototi Geralt saat dia berteriak, "Dasar bocah! Anda memang mencari kematian Anda sendiri, bukan? Anda benar-benar berani memukul wanita saya. Apakah kamu tahu siapa aku?" Semua orang yang lewat di jalan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah saat ini. Penduduk setempat jelas tahu identitas dan kekuasaan pemuda kaya dan muda ini. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang berani mengatakan apapun meskipun mereka telah dengan jelas menyaksikan adegan itu sekarang. Pemuda ini mungkin mengambil tindakan karena rasa keadilan dan kebenaran, tetapi dia mengeluarkan semuanya pada target yang salah. Dia seharusnya tidak terlibat dalam bisnis Mer. Gross. Betul sekali. Mer. Gross dapat dengan mudah membunuh siapapun yang dia inginkan di kota Luau. Ketika seseorang secara tidak sengaja menyinggung Mer. Gross terakhir kali. Mer. Gross sebenarnya telah membunuh seluruh keluarga pihak lain dalam satu malam. Orang yang lewat hanya bisa diam-diam memikirkan masalah ini di dalam hati mereka. Liontin batu giok ini jelas merupakan batu giok asli. Pria di sini jelas sedang menghadapi kesulitan dan sangat membutuhkan uang. Anda berdua tidak kekurangan uang. Namun Anda mengancamnya dan mencoba mengambil liontin giok darinya dengan paksa hanya dengan $8.000. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda terlalu sombong? Selain itu, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membelinya. Tetapi mengapa kalian harus mematahkan liontin gioknya? Ini adalah uang penyelamat hidupnya. Tidakkah kamu berpikir bahwa wanita ini pantas untuk dipukul karena dia sangat tidak berperasaan dan sama sekali tidak memiliki kesadaran sama sekali? Geralt menjawab dengan dingin. Suami, potong dia. Saya ingin Anda memotong tangan dan kakinya. Wanita di tanah akhirnya sadar kembali. Dan dia segera berteriak kepada Mer. Gross sambil memegangi wajahnya. Puff, dia pantas dipukul. Anda benar-benar mencari kematian Anda sendiri. Laki-laki, datang ke sini dan potong dia sekarang. Mer. Gross berkata sambil melambaikan tangannya. Pada saat ini, beberapa pengawalnya langsung mengeluarkan parang mereka saat mereka menyerang langsung ke Geralt. Geralt tidak bisa tidak merasa sangat marah dan geram ketika melihat mereka menyerbu ke arahnya. Pada saat ini, niat membunuh yang kuat langsung memenuhi dirinya. Namun, pada saat kritis ini, Geralt tiba-tiba teringat bahwa dia tidak diizinkan menggunakan kekuatan batinnya. Begitu dia menggunakan kekuatan batinnya, energi yang dia sembunyikan menggunakan liontin batu giok semuanya akan sia-sia. Setelah dipikir-pikir, bahkan jika Geralt tidak menggunakan kekuatan batinnya, orang-orang ini tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Segera, semua pria itu mencengkeram erat lengan dan tulang rusuk mereka yang patah. Dan mereka semua meratap dan menangis kesakitan saat mereka berbaring di tanah. Ini, Mer. Gross dan beberapa pengawalnya yang tersisa membelalak kaget.
Tak satu pun dari mereka berani melangkah maju saat ini. Bocah muda ini sebenarnya sangat kuat. Mergros tidak bisa menahan panik ketika dia melihat Geralt berjalan ke arahnya. Jadi, dia buru-buru mengeluarkan pistol dan mengarahkannya langsung ke kepala Geralt. Sialan, Anda benar-benar orang yang sangat usil, bukan? Aku akan membunuhmu jika kamu berani mengambil langkah maju lagi. Mergros berteriak dengan mata merah memerah. Kerumunan orang juga bubar saat mereka berteriak ketakutan. Selain itu, jika kamu berani mengambil langkah lain, aku pasti tidak akan mengampuni pasangan ayah dan anak ini hari ini. Mergros memperingatkan. Geralt menarik napas dalam-dalam. Kekuatan batinnya mulai bergerak dengan gelisah. Akan terlalu mudah bagi Geralt untuk berurusan dengan pemuda kaya ini. Geralt hanya perlu bergerak sedikit, dan kepalanya sudah akan berguling-guling di tanah. Apalagi Geralt bisa dengan mudah membantai seluruh keluarganya. Tapi Geralt tidak bisa melakukannya saat ini. Karena itu, Geralt hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Mergros melihat bahwa Geralt telah berhenti bergerak saat ini. Mergros tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dengan dingin. Pukul dia. Mergros berteriak kepada pengawal yang tersisa di belakangnya. Para pengawal bergegas ke depan dalam sekejap. Dan mereka akan menyerang langsung ke arah Geralt untuk memotongnya. Berhenti. Tiba-tiba, sepasang pengawal berpakaian hitam datang dan menghentikan orang-orang itu. Siapa kalian? Mergros berteriak sambil melihat mereka. Keluarga Smith. Pengawal itu dengan santai menjawab. Apa? Mergros tidak bisa menahan gemetar sedikit saat ia buru-buru meletakkan pistolnya ke bawah. Jadi, ternyata keluarga Smith ada di sini, kata Abner sambil tersenyum tipis. Keluarga Smith memang salah satu dari sedikit keluarga yang bahkan lebih kuat dan berpengaruh dibandingkan dengan keluarga Gross di kota Luau. Meskipun Abner sangat kejam, dia juga tahu cara dunia ini dengan sangat baik, dan dia tahu bagaimana mematuhi aturan. Dia tahu bahwa ada orang yang bisa dia provokasi, tetapi pada saat yang sama, ada juga beberapa orang yang tidak boleh dia coba provokasi. Kamu tidak bisa menyentuh pria ini. Dan kamu juga tidak bisa menyentuh pasangan ayah dan anak ini. Ini karena mereka berada di bawah perlindungan nona muda tertua dari keluarga Smith. Kata para bodyguard. Puff, wanita muda tertua dari keluarga Smith. Aku yang, pacar Abner hampir kehilangan kesabaran saat dia perlahan berdiri saat ini. Tetapi dia segera dihentikan oleh Abner, yang memberinya tatapan peringatan. Baik-baik saja maka, karena wanita muda tertua dari keluarga Smith telah angkat bicara, keluarga Gross pasti akan memberikan wajahnya. Selain itu, ini hanya beberapa anjing liar. Aku akan membiarkan mereka pergi jika dia menginginkanku, kata Abner sambil mengangguk dan tersenyum dingin. Setelah itu, dia mendukung wanita itu saat mereka bersiap untuk pergi. Namun, saat mereka berjalan ke arah Geralt, Abner berbisik, saudaraku, sebaiknya kau berhati-hati. Menunggu untuk itu, akan datang suatu hari ketika saya membuat Anda membayar untuk tindakan Anda. Setelah itu, Abner pergi bersama pacarnya. Paman, ada $15.000 di sini. Ini diberikan oleh wanita muda tertua kami. Anda bisa memperlakukannya seolah-olah dia membeli liontin giok dari Anda. Pengawal itu menyerahkan sebuah kotak berisi $15.000 kepada pria paruh baya itu. Gunakan uang ini untuk mengobati penyakit putri Anda terlebih dahulu. Anda tidak perlu khawatir tentang Mergros. Dia tidak akan membuatmu kesulitan. Terima kasih. Tolong berterima kasih kepada Nona Smith atas kebaikan dan belas kasihannya. Pria parubaya itu sangat tersentuh sehingga dia akan bersujud untuk berterima kasih padanya. Tetapi pengawal itu buru-buru menghentikannya. Adapun Geralt, dia tidak bisa tidak merasa sangat tersentuh. Dan dia sekarang memiliki kesan yang sangat baik tentang wanita muda tertua dari keluarga Smith. Pada saat ini, ada dua wanita muda yang mengenakan topeng di wajah mereka, melihat pemandangan ini dari kejauhan. Kedua wanita muda ini tidak lain adalah dua wanita cantik dari jalanan tadi. Konvoi mereka sudah tiba saat ini. Padahal, ketika Chundri baru saja tiba di tempat kejadian bersama adiknya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa melihat kerumunan orang dengan cepat berhamburan dan bubar. Ternyata Abner telah mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya langsung pada seorang pemuda biasa saat ini. Setelah menghentikan seorang pejalan kaki untuk bertanya tentang situasinya, mereka menemukan konteks umum dari semua yang telah terjadi sebelumnya. Karena itu, Chundri segera mengirim pengawalnya untuk menghentikan Abner. Ini akhirnya mengarah ke adegan saat ini dan pergantian peristiwa. Dia memiliki hati yang sangat baik. Oleh karena itu, setiap kali dia melihat seseorang dalam kesulitan, dia akan selalu membantu sesegera mungkin. Geralt tidak bisa tidak merasa sangat tersentuh karena rasa keadilan yang kuat dari gadis ini.
Ketika dia mendengar pengawal mengatakan sesuatu tentang keluarga Smith, Geralt segera berbalik, dan dia melihat Chundry melalui kerumunan orang. Chundry mengenakan topeng saat ini, dan dia hanya mengangguk sedikit saat dia menghadapi tatapan Geralt. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke mobil bersama saudara perempuannya. Dia sepertinya tidak memperhatikan bahwa Geralt tampak tercengang, dan pikirannya sudah benar-benar kosong begitu dia melihatnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Geralt gemetar karena kegembiraan. Ini karena Geralt bisa melihat mata dan sosok gadis ini dengan jelas. Dia terlalu akrab dengannya, dan dia tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Mila, Geralt memanggil namanya keras-keras dengan tidak percaya. Ini karena gadis itu tidak lain adalah Mila. Namun, gadis itu tidak mendengarnya sama sekali. Mobil mulai bergerak saat pergi dengan tergesa-gesa. Mila, Geralt buru-buru mengejar mobil yang pergi dari kejauhan. Beberapa pengawal semua tercengang ketika melihat Geralt mengejar mobil wanita muda tertua. Mereka tidak bisa mendengar apa yang diteriakkan Geralt saat ini. Namun, mereka khawatir wanita muda tertua akan dalam bahaya. Karena itu, mereka buru-buru masuk ke mobil untuk mengejarnya. Geralt terus berlari mengejar Chundry saat mobilnya terus melaju. Di dalam mobil. Kakak, apakah kamu memperhatikan pemuda itu sebelum kamu masuk ke mobil barusan? Riley bertanya dengan senyum di wajahnya. Pemuda mana yang kamu bicarakan? Chundry bertanya sambil sedikit mengernyit. Dan bibir merahnya juga sedikit terbuka saat ini. Saya sedang berbicara tentang pemuda yang ditodongkan pistol oleh Abner setelah dia membantu pasangan ayah dan anak itu. Kata Riley. Dan dia menutup mulutnya saat dia tertawa. Dia, tidak memangnya kenapa, kamu mungkin tidak tahu ini. Tetapi dia tampak tercengang dan benar-benar terpana ketika dia melihatmu barusan. Dia hanya berdiri di tempat. Dan dia terlihat sangat konyol saat itu. Hahaha, saya melihat ekspresi wajahnya sebelum saya masuk ke mobil. Dan itu benar-benar lucu. Untungnya, Anda tidak melepas topeng Anda. Jika Anda melepas topeng Anda, bukankah dia akan sangat terpesona oleh kecantikan Anda sehingga dia akan pingsan di tempat? Riley tidak bisa menahan tawa. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mengatakan hal seperti itu. Chundry hanya menjawab. Namun, saat ini, Chundry juga tiba-tiba memikirkan ekspresi aneh di wajah pemuda itu sebelumnya ketika dia sedikit mengangguk padanya. Dia benar-benar memiliki ekspresi yang sangat bodoh dan konyol di wajahnya. Dan dia merasa ingin tertawa ketika memikirkannya sekarang. Saat Chundry memikirkannya, dia tidak bisa menghentikan sudut bibirnya melengkung ke atas menjadi lengkungan yang indah. Dia sebenarnya cukup tampan. Dan dia juga memiliki hati yang sangat baik. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan Ferris. Pria muda seperti ini akan menjadi suami yang hebat. Tidakkah menurutmu begitu, kakak? Berhentilah mengungkit kelemahanku. Aku tidak melakukan itu. Tapi sejujurnya, suster, apa fantasimu tentang cinta? Jadilah sedikit lebih serius. Aku serius bertanya padamu tentang masalah ini. Fantasiku tentang cinta. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, saya selalu berpikir apakah akan ada pria seperti yang Guo di dalamnya. Dia hanya pernah jatuh cinta dengan bibinya. Dan dia telah mencarinya sepanjang hidupnya. Meskipun ada banyak wanita cantik di sisinya, tujuannya selalu sangat jelas dan pasti. Dia hanya ingin bersama dengannya. Pada saat ini, tatapan kerinduan melintas di mata Chundry. Oh, Puff, saya tidak percaya bahwa akan ada cinta seperti ini di dunia ini. Lebih jauh lagi, cinta semacam itu hanya akan ada dalam novel fantasi. Tidak akan pernah ada pria yang tergila-gila dengan Yang Guo di kehidupan nyata. Saat ini, hanya ada pria yang akan muncul dan tinggal di sisi wanita cantik untuk lebih dekat dengan mereka terlepas dari apapun yang dia temui. Aku merasa pria seperti itu akan jatuh cinta pada wanita cantik manapun. Hahaha, sebenarnya, pria seperti ini hanyalah bajingan di dunia nyata. Jika dia tidak bisa menunggu cinta sejatinya, dia mungkin akan melupakannya dengan sangat cepat. Chundry mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal juga. Pria zaman sekarang tidak lagi sebodoh itu. Puff, bisakah Anda berhenti mengubah topik hanya untuk menghindari pertanyaan saya? Mari kita bicara tentang bisnis yang serius. Anda belum berkomentar tentang pemuda itu sekarang. Dugaanku adalah dia sudah jatuh cinta padamu. Mungkin dia sudah jatuh cinta padamu sekarang. Dan dia tidak bisa lagi melupakanmu. Meskipun kita sudah pergi, dia masih mengejar kita dan mengikuti kita dari dekat karena dia ingin melihatmu lebih dekat. Saya serius. Indra saya biasanya sangat akurat dalam hal semacam ini. Saya percaya itu adalah cara dia melihat Anda sekarang.
Kata Riley nakal. Pada saat ini, pengemudi tiba-tiba berteriak keras. Chundri dan Riley mengerutkan kening pada saat yang sama. Lagi pula, gadis-gadis sama sekali tidak menyukai dan membenci pria yang mengumpat. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Riley bertanya dengan dingin. Pengemudi itu menunjuk ke kaca spion sebelum dia berkata, anak itu benar-benar mengejar mobil kita. Dia tepat di belakang kita. Apa? Kedua wanita cantik itu terkejut dan terkejut saat ini. Dan mereka buru-buru berbalik untuk melihat ke belakang mobil. Sekilas, mereka bisa melihat bahwa Geralt memang mengejar di belakang mobil mereka. Meskipun mobil itu melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, Geralt mati-matian mengejar mobil itu. Sepertinya dia tidak akan menyerah jika dia tidak bisa mengejar mobil mereka. Riley menutup mulutnya dan berkata, ya Tuhan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada orang yang begitu tergila-gila di dunia ini. Kakak, sepertinya dia benar-benar jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Chundri tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat ini. Ini karena banyak orang telah mengejar dan mengejar Chundri sejak dia masih muda karena penampilannya yang cantik dan temperamennya yang luar biasa. Namun, dia belum pernah bertemu pria seperti ini. Bohong untuk mengatakan bahwa Chundri tidak tergerak sama sekali. Kakak, mengapa kita tidak menghentikan mobil dan melihat apa yang ingin dia katakan padamu? Hahaha, melihatnya. Aku tiba-tiba teringat sebuah cerita. Ini tentang seorang pengemis yang jatuh cinta dengan seorang wanita muda kaya pada pandangan pertama. Setelah itu, dia menulis surat cinta padanya saat dia mengejar sedan wanita muda kaya itu untuk mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya padanya. Akibatnya, dia akhirnya dipukuli sampai mati oleh keluarga wanita muda kaya itu. Sayangnya, itu semua ditakdirkan untuk menjadi tragedi sejak awal, kata Riley penuh harap. Mengapa kita harus menghentikan mobil? Jangan jadi pembuat onar. Anda harus berhenti menonton begitu banyak drama televisi di masa depan. Mereka tidak baik untukmu, kata Chundri sambil berpura-pura marah. Betul sekali, Nona Chundri. Nona Riley. Kita tidak dapat mencoba memahami hati seseorang saat ini. Siapa tahu pemuda ini punya niat lain dengan mengejar mobil kita. Pada saat ini, pengemudi juga angkat bicara sambil terus mengemudi. Kamu juga harus diam dan fokus mengemudi, kata Chundri dingin. Geralt terus mengejar mobil mereka di belakang. Geralt tahu bahwa dia tidak mungkin salah. Ini karena tidak mungkin dua orang terlihat sama, seperti wanita yang berpakaian putih. Dia tidak mungkin salah. Gadis ini sepertinya gadis yang sama yang dia lihat di Gunung Langfen. Tampilan belakangnya, matanya, dan bahkan sorot matanya persis sama. Itu pasti dia. Dia tidak akan melewatkannya lagi kali ini. Segera, mobil akhirnya tiba di Smith Manor. Nona Chundri, anak muda itu benar-benar mengejarmu sampai ke sini. Anda bisa masuk dengan Nona Riley dulu, dan kami akan menghentikannya, kata sopir itu sambil membukakan pintu mobil untuk Chundri. Chundri mengangguk. Dan awalnya dia ingin memberitahunya untuk tidak menyakiti Geralt dan memintanya pergi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dan dia hanya bisa mengangguk sedikit. Pada saat ini, Geralt sudah menyusul mereka. Mila, apakah itu kamu? Teriak Geralt. Pikirannya benar-benar kosong saat ini. Dan dia sudah memikirkan segala hal yang mungkin bisa dia pikirkan. Apa yang kamu bicarakan Mila? Anda anak nakal. Jangan pernah berpikir untuk mengganggu nona muda tertua kita. Ini adalah Smith Manor. Mengapa Anda tidak melihat status dan identitas Anda sendiri? Kamu benar-benar berani menerobos ke sini begitu saja. Teman-teman, segera buang dia. Beberapa pengawal mengepung Geralt saat ini dan menangkapnya saat mereka bersiap untuk mengusirnya. Namun, Geralt berjuang mati-matian. Dan dia akhirnya membebaskan dirinya dari pengawal itu. Setelah itu, Geralt langsung bergegas menuju Chundri. Dan memeluk Chundri erat-erat dari belakang di tengah tatapan kaget dan tercengang di mata para pengawal itu. Mila, senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu lagi. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi saya telah mencari Anda di mana-mana selama 2 tahun terakhir. Geralt memeluknya erat dan putus asa, hampir seolah-olah dia takut ini semua akan menjadi mimpi. Adapun Chundri, dia awalnya ingin melawan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada kekuatan magnet yang menariknya ke arahnya. Dia sebenarnya merasa ingin terus berada dalam pelukan erat Geralt. Dia merasa seolah-olah dia bisa merasakan semacam cinta dan kasih sayang yang terpancar langsung dari lengan Geralt. Rasanya seperti cinta yang bisa meluluhkan segalanya. Ini adalah cinta yang tak tertahankan. Riley hanya bisa menutupi mulutnya karena terkejut saat dia melihat drama yang berlangsung di depannya. Dia bahkan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar.
Takut dia akan kehilangan momen ini. Tidak ada yang menyangka pemuda ini begitu gila. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar akan bergegas untuk memeluk Chundri begitu dia melihatnya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Ah, ini benar-benar gila. Aku tidak. Setelah beberapa saat tenang, Chundri sedikit berjuang saat dia berbicara dengan suara lembut. Itu juga suara yang membangunkan Geralt dalam sekejap. Ini bukan suara Mila. Geralt buru-buru melepaskannya. Chundri memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Seolah-olah dia merasa sedikit menyesal saat dia berbalik sedikit. Hanya pada saat inilah Geralt akhirnya bisa melihat seluruh penampilannya dengan jelas. Tampilan belakangnya, sosoknya, dan bahkan matanya sangat mirip dengan Mila. Namun, meskipun dia juga sangat cantik, dia bukan Mila. Dia telah membuat kesalahan. Geralt terkejut. Dan ada ekspresi putus asa dan kehilangan di mata Geralt. Dia merasa seolah-olah dia akhirnya melihat cahaya barusan. Itulah alasan mengapa dia berusaha keras untuk bergegas ke arahnya. Hanya untuk menyadari bahwa itu hanyalah jurang di bawah cahaya. Bagaimana mungkin gadis ini adalah Mila? Mila sudah ditangkap oleh orang-orang dari Liga Matahari. Kamu Beatrice Bintang. Anda benar-benar berani menghina dan menganiaya wanita muda tertua kami. Kami akan memukulmu sampai mati hari ini. Pengawal semua marah dan marah ketika mereka sadar. Wanita muda tertua mereka sangat cantik dan memiliki banyak pelamar yang mengejarnya. Tetapi dia sebenarnya telah dipeluk oleh orang biasa tanpa status atau latar belakang sama sekali. Terlepas dari apakah itu karena kecemburuan atau rasa tanggung jawab mereka, para pengawal ini hanya ingin mencabik-cabik hati Geralt. Pada saat ini, para pengawal memiliki tongkat di tangan mereka saat mereka mulai menggunakannya untuk memukul Geralt. Adapun Geralt, dia sudah dalam keadaan sangat kecewa setelah menyimpan begitu banyak harapan sebelumnya. Pikirannya sekarang benar-benar kosong. Dan dia bahkan tidak bisa merasakan sakit bahkan saat dia dipukuli. Ya Tuhan, sepertinya kisah tragis itu benar-benar muncul kembali. Pengemis itu jatuh cinta dengan wanita muda yang kaya. Tetapi pada akhirnya tidak ada hasil. Dan dia akhirnya akan dipukuli sampai mati oleh keluarganya. Riley meratap. Hentikan. Kenapa kamu membuat keributan besar di Smith Manor? Pada saat ini, teriakan marah yang datang dari seorang wanita cantik menyela segalanya. Para pengawal berhenti dalam tindakan mereka, satu demi satu, sebelum membungkuk sedikit ketika mereka melihat wanita cantik itu. Nyonya, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu memukuli seseorang dan bertarung di depan Smith Manor? Wanita cantik itu berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bocah muda ini datang jauh-jauh ke Smith Manor, dan dia mengganggu wanita muda tertua. Jadi, kami, para pengawal menjawab setelah memikirkannya. Seseorang seperti dia mengganggu Chundri. Ketika wanita cantik itu melihat bagaimana Geralt berpakaian, dia langsung berpikir bahwa dia hanyalah orang biasa. Tidak ada bedanya dengan pengemis di matanya. Dia mendengus dingin. Kamu sebenarnya mendambakan dan mencari seseorang yang tidak layak untukmu. Kamu benar-benar berani datang jauh-jauh ke sini untuk mengganggu putriku. Anda sebaiknya pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan memastikan bahwa kamu menghilang dari dunia ini. Geralt benar-benar tidak menyangka bahwa dia pasti akan terlibat dalam kekacauan besar seperti itu. Ini terutama karena dia telah mengambil inisiatif untuk memeluk wanita muda tertua dari keluarga Smith barusan. Geralt hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan ini. Aku mengenali orang yang salah. Saya menyesal, kata Geralt. Setelah menenangkan dirinya, Geralt tiba-tiba memikirkan alasan mengapa dia tiba-tiba bertindak seperti itu sebelumnya. Selain fakta bahwa sosok wanita ini sangat mirip dengan Mila dan telah mengganggu pikirannya yang biasa, poin terpenting adalah pesona batu giok yang dia bawa saat ini. Pesona giok tidak hanya akan membantunya menyembunyikan energi yang, tetapi juga membantunya mencari seseorang dengan fisik yin yang sangat kuat. Zeni telah menyebutkan bahwa yin dan yang secara alami akan tertarik satu sama lain. Karena itu, mereka pasti akan bertabrakan ketika bertemu. Betul sekali, itu harus menjadi alasannya. Ini terutama terjadi ketika Geralt memikirkan perasaan aneh yang dia rasakan di hatinya ketika dia memeluk Chundri sebelumnya. Pada titik ini, Geralt sudah menentukan bahwa wanita di depannya adalah seseorang dengan fisik yin yang kuat. Dia akhirnya bertemu dengannya. Selama dia bisa mendapatkan tetesan darahnya yang menyegarkan, dia akan bisa kembali ke Mayberry City dengan aman. Pada saat ini, Geralt sudah benar-benar tenang. Chundri, Riley, kalian berdua harus tinggal di rumah. Anda tidak diizinkan pergi kemanapun lagi. Lihatlah orang-orang seperti apa yang membuatmu terjerat sekarang. Aku akan mencari ayahmu. Dia saat ini terlibat dalam beberapa kegiatan bisnis. Jadi kalian berdua harus tinggal di rumah dan beristirahat.
Tuan Xingder akan mengadakan pesta perayaan besok. Saya mendengar bahwa dia telah mengundang VIP yang sangat misterius. Seluruh keluarga Xingder sangat mementingkan masalah ini. Dan akan sangat bagus jika Anda bisa datang ke perjamuan besok juga. Jadi, kamu harus bersiap untuk itu. Mrs. Smith menepuk bahu Chundri dengan lembut. Tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa Gerald belum pergi. Bir, Anda dapat mengetahui bagaimana Anda akan menangani masalah ini. Saya tidak ingin melihat orang ini di depan rumah saya lagi. Setelah dia selesai berbicara, Nyonya Smith melirik Gerald dengan jijik sebelum dia pergi. Sebagai kepala pengawal, Biron mematahkan lehernya sedikit sebelum dia bersiap untuk berurusan dengan Gerald dan memberinya pelajaran. Saat dia hendak memukul Gerald, "Berhenti!" Chundri berteriak. "Biarkan dia pergi. Biarkan saja dia pergi." Tapi Nona Chundri, kata Nyonya, Biron dan yang lainnya merasa seperti kehilangan sesuatu. Dan mereka tidak merasa puas jika tidak bisa mengalahkan Gerald hari ini. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menurut karena Chundri sudah angkat bicara. "Kamu anak nakal, kami sudah membiarkanmu pergi. Jadi mengapa kamu belum pergi?" Biron memarahi dengan dingin. Adapun Gerald, dia mengangkat kepalanya dan melirik Chundri sebelum dia berkata, "Aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi di sini hari ini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu saya lagi. Satu-satunya alasan mengapa saya bertindak begitu kasar sekarang adalah karena saya pikir Anda adalah orang lain." Mau tidak mau Chundri merasa sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata itu. Tidak peduli apakah dia mencintainya atau tidak. Alasan utamanya adalah karena Chundri awalnya berpikir bahwa alasan mengapa Gerald mengejarnya dengan putus asa dan bahkan mengalami pemukulan adalah karena dia mengaguminya dan jatuh cinta padanya. Namun, siapa yang mengira itu semua hanya karena dia mengira dia adalah orang lain? Gadis-gadis akan selalu berpikiran sempit. Dan ini termasuk Chundri, yang seperti seorang dewi. Kita bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi di sini hari ini. Kamu bisa pergi dan mencari orang yang kamu cintai. Kalau begitu. Setelah dia selesai berbicara, Chundri berbalik dan berjalan ke villa. Adapun Riley, dia juga membuat wajah monyet di Gerald sebelum masuk ke dalam. Gerald tahu bahwa yang paling dia dapatkan dari Chundri adalah setetes darah jika dia terus mengganggunya hari ini. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain pergi dulu sebelum memikirkan cara lain. Karena itu, Gerald hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum pergi. Biron, lihat anak nakal itu. Dia benar-benar bisa pergi begitu saja setelah mengambil keuntungan dari wanita muda tertua. Kami telah melayani wanita muda tertua selama bertahun-tahun. Tetapi pada akhirnya, bocah muda itu harus mengambil keuntungan darinya sementara kami tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Beberapa pengawal bergumam pelan saat mereka menatap punggung Gerald. Jelas bahwa mereka merasa seolah-olah mereka belum cukup mengalahkan Gerald sebelumnya. Mereka merasa seolah-olah mereka masih memiliki urusan yang belum selesai dengannya. Saya juga merasa sangat tidak puas. Mengapa kita tidak mengikutinya dan terus memukulinya lagi? Kita harus memberitahu dia bahwa nona tertua kita bukanlah seseorang yang bisa dia peluk kapanpun dia mau. Biron dan yang lainnya mengatakan ini saat mereka mengikuti Gerald keluar dengan tongkat di tangan. Gerald terus berjalan sampai dia tiba di sebuah taman di dekat hutan lebat. Ia ingin duduk agar bisa menikmati momen ketenangan saat ini untuk menenangkan hatinya kembali. Biron dan yang lainnya mengikutinya dari kejauhan. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mengalahkan Gerald, mereka menyadari bahwa sekelompok pria lain telah memimpin dan berjalan langsung ke arah Gerald, yang sedang duduk di bangku batu. Kelompok pria ini bahkan lebih kejam, dan mereka semua memegang parang di tangan mereka. Jelas bahwa mereka bermaksud untuk memotong Gerald. Biron, bukankah itu anak buah Mer? Gross, sepertinya mereka akan menyerangnya. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa pengawal bertanya, apalagi yang bisa kita lakukan? Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Meskipun anak muda ini benar-benar pantas dipukul. Tidak peduli apa itu. Dia melangkah untuk menyelamatkan pasangan ayah dan anak itu sekarang. Oleh karena itu, membuktikan bahwa pemuda ini tidak memiliki hati yang buruk. Kami akan menyelamatkan hidupnya jika perlu sebelum memukulinya lagi. Apa yang kalian pikirkan tentang itu? Sepakat. Semua orang mengangguk setuju. Kamu nakal. Anda menyinggung Mer. Gross. Tetapi Anda masih begitu riang dan santai sekarang. Mungkinkah Anda benar-benar memiliki 9 nyawa untuk memiliki keberanian yang begitu besar? Pada saat ini, 18 pria mengepung Gerald sambil memegang parang di tangan mereka. Pemimpin kelompok yang berkepala botak berbicara sambil mencibir. Dia mungkin ketakutan setengah mati sekarang. Dia pasti sudah mengetahui identitas dan reputasi Mer.
Gross. Namun, sudah terlambat baginya untuk bersembunyi sekarang. Karena dia berani mengangkat tangannya untuk memukul wanita Tuan Gross, dia ditakdirkan untuk jatuh di sini hari ini. Beberapa pria berkata sambil tertawa di antara mereka sendiri. Senang sekali kalian ada di sini. Mendengarkan, jika Anda harus meminta bantuan seseorang, apa yang akan Anda lakukan agar orang ini mau membantu Anda dengan sukarela? Namun, karena Anda sudah memiliki kesalahpahaman dengannya sebelumnya, Anda tidak tahu bagaimana mengajukan permintaan Anda ketika Anda ingin melakukannya. Geralt menanyai mereka ketika dia melihat sekelompok pria. Ini karena dia merasa sangat tertekan saat ini. Dia memeluk Chundri karena dorongan sesaat. Dan sepertinya itu benar-benar memengaruhinya. Jika dia tidak impulsif itu, dia mungkin bersedia memberinya setetes darah selama Geralt dengan tulus memintanya. Namun, hal-hal sudah berakhir dalam keadaan yang agak memalukan pada saat ini. Lebih jauh lagi, Geralt bukanlah ahli dalam menyenangkan atau membuat seorang gadis bahagia. Apa yang harus dia lakukan? Geralt hanya bisa meminta pendapat mereka. Pada saat ini, pria botak dan yang lainnya hanya bisa saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung dan bingung di wajah mereka. Alasan mengapa mereka ada di sini adalah untuk membunuh orang ini. Bahkan jika pria ini tidak akan kencing di celana karena ketakutan, dia setidaknya harus memberi mereka semacam reaksi, kan? Lagi pula, kelompok pria ini bukanlah pengawal biasa yang biasa dibawa Gross bersamanya. Namun, mereka semua adalah pengawal tingkat atas yang disewa keluarga Gross dengan harga yang sangat tinggi. Masing-masing dari 18 orang ini memiliki pengalaman yang setara dengan tentara bayaran. Dan masing-masing dari mereka masing-masing telah mengambil setidaknya 30 hingga 40 nyawa. Dalam keadaan biasa apapun, aura pembunuh di sekitar mereka akan melonjak begitu mereka membuka mulut. Dan mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Namun, sepertinya ada yang salah dengan pemuda di depan mereka. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Anda menyinggung Gross, tetapi Anda tidak takut sama sekali. Hahaha, namun demikian, Anda akan segera mengalami kematian yang mengerikan. Pria botak itu berteriak tajam dengan aura pembunuh yang melekat di sekelilingnya. Oh, sepertinya kalian juga tidak tahu jawabannya. Saya awalnya berpikir untuk meminta Anda untuk solusi. Hahaha, Geralt menjawab dengan senyum masam di wajahnya. Dia sibuk memikirkan tindakan pencegahan yang bisa dia ambil sebelumnya. Karena itu, dia sama sekali tidak menerima apa yang dikatakan pria botak itu. Pada saat ini, sepertinya Geralt tiba-tiba menyadari ketika dia berkata, "Oh, omong-omong, kalian semua adalah anak buah Gross, apakah dia mengirim kalian ke sini untuk membunuhku?" Sepertinya Geralt baru saja sadar. Bos, sepertinya anak nakal ini mempermainkan kita. Sekelompok pria itu semua marah. Pria botak itu juga gemetar karena marah saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu pikir kamu berurusan dengan pengawal biasa, bukan? Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan dan berada di puncak dunia. Saudara, potong dia sekarang. Tunjukkan padanya betapa kuatnya kita." Pada saat ini, 17 pria lainnya mengangkat parang mereka saat mereka bergegas langsung ke Geralt. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara berturut-turut terdengar satu demi satu. Geralt bergerak sangat cepat. Dan dia benar-benar mengabaikan senjata yang ada di tangan mereka. Meskipun Geralt tidak bisa menggunakan kekuatan batinnya, orang-orang biasa ini sama sekali bukan lawannya dalam hal keterampilan atau kekuatan mereka. Dalam sekejap mata, kaki dan tangan orang-orang ini semua tertekuk dalam postur yang berlebihan. Dan mereka semua ambruk ke tanah, satu demi satu. Saat mereka berteriak kesakitan, para pria semua melolong tak berdaya seperti ayam jantan yang secara tradisional digunakan dan dikorbankan sebagai persembahan selama tahun baru setelah lengan dan kaki mereka dipelintir dengan keras. Selain itu, seluruh prosesnya sangat cepat dan bersih. Pria botak itu berdiri di tempat saat dia melihat saudara-saudaranya yang sehat dan sehat dari sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat ini. Luar biasa, dia terlalu kejam. Pria botak itu awalnya berpikir bahwa ke-18 dari mereka akan mampu menghadapi dan menyingkirkan pemuda yang jelas-jelas bukan dari kota ini. Dia bahkan berpikir bahwa mereka akan dapat dengan mudah menakut-nakuti dan menakut-nakuti dia sampai mati. Tanpa diduga, pemuda ini sebenarnya adalah seorang master. Terlebih lagi, dia adalah seorang master yang bisa membuat orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Di sisi lain, ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa suara keras, Biron dan yang lainnya, yang mengejar Geralt untuk memukulinya, tidak bisa memegang tongkat di tangan mereka dengan kuat.
Semua tongkat mereka jatuh langsung ke tanah seolah-olah mereka sudah berlatih sebelumnya. Ini karena pikiran mereka benar-benar kosong saat ini. Masing-masing dari mereka juga memiliki ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajah mereka. Biron hanya bisa membuka matanya lebar-lebar saat dia menelan ludah karena terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tenggorokannya sangat kering saat ini. Pemuda ini terlalu ganas. Dia terlalu ganas. Orang-orang lain tidak bisa menahan napas ketika mereka memikirkan ini sendiri. Setelah Geralt selesai berurusan dengan orang-orang itu, dia akhirnya mengarahkan pandangannya pada pria botak yang sudah berkeringat dingin saat ini. Pria botak itu tidak bisa tidak merasa sangat ketakutan ketika Geralt menatapnya. Pada saat ini, dia langsung merasakan sensasi lembab dan hangat di tubuh bagian bawahnya. Pria botak itu langsung menjatuhkan senjatanya ke tanah saat dia langsung berlutut dan memohon. "Kakak, tolong selamatkan hidupku." Pertanyaan saya sama seperti sebelumnya. Bagaimana saya bisa meminta maaf dari seorang gadis dan membuatnya dengan sukarela dan tulus menawarkan bantuan kepada saya? Aku punya firasat bahwa kamu mungkin punya jawaban. Geralt berjalan ke arah pria botak itu sebelum dia menyentuh kepala botak yang terakhir dengan lembut. Rasanya seolah-olah Geralt adalah seorang penatua yang sedang memandang seorang anak kecil dengan penuh kasih sayang dan kasih sayang. Saya merasa bahwa jika Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya, Anda dapat mencoba membantunya. Gadis umumnya sangat berhati lembut. Selama Anda bersedia membantunya, dia akan memahami niat Anda, dan dia tidak akan menentang Anda lagi. Pria botak itu buru-buru menjawab sambil menelan ludah. Oh, jadi begitu. Geralt merenung sambil mengangguk sambil berpikir. Setelah itu, dia memukul kepala pria botak itu sebelum berkata, "Jika kamu tahu jawaban atas pertanyaanku, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Pria botak itu sangat ketakutan sehingga dia akan buang air besar di celananya. Aku melupakannya. Bantu aku menyampaikan pesan ke Mer. Gross, kakak. Apa yang harus aku katakan padanya? Katakan padanya untuk hidup dengan baik. Setelah dia selesai berbicara, Geralt berbalik dan pergi. Saat dia berjalan melewati Biron dan yang lainnya, Geralt secara alami tahu bahwa kelompok pria ini adalah pengawal yang bekerja untuk keluarga Smith. Jadi, dia hanya mengangguk pada mereka. Adapun Biron dan yang lainnya, mereka juga sedikit mengangguk sebelum memberi jalan untuknya. Geralt harus mendapatkan darahnya tidak peduli apa itu. Selain itu, ketika Geralt sedang duduk di taman, dia melihat pesona batu giok lainnya. Bahkan setelah mengunjungi dan melihat-lihat kota Luau selama beberapa hari terakhir, dia tidak merasakan sensasi atau perasaan apapun yang menghubungkannya dengan Zircopside. Ini membuktikan bahwa Zircopside tidak ada di kota Luau. Itu di kota Maybury. Hanya ada beberapa hari tersisa sampai pertengahan bulan. Karena itu, Geralt harus bertindak secepat mungkin. Saat dia memikirkannya, Geralt tiba di pintu masuk Smith Manor sekali lagi. Dia ingin bertemu Cundri. "Kakak, apa yang kamu lakukan? Mengapa sepertinya Anda terus-menerus terganggu?" Riley baru saja menyiapkan secangkir kopi untuk adiknya. Pada saat ini, dia melihat Cundri memegangi pipinya. Dan dia jelas terkejut saat ini. "Hahaha, jangan bilang kalau kamu memikirkan pengemis itu." Tidak, maksudku. Pemuda itu barusan," kata Riley sambil tertawa. Cundri menarik napas dalam-dalam. Tetapi dia tidak menyangkal apapun. Sebaliknya, dia berkata, "Apakah Anda merasa bahwa pemuda itu tampaknya mengeluarkan getaran yang sangat aneh? Sepertinya dia sudah lama mencari gadis itu. Selain itu, aku pasti sangat mirip dengan gadis itu. Itulah alasan mengapa dia sangat bersemangat ketika dia melihatku. Dan dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Rasanya seperti dia telah melupakan segalanya hanya karena gadis itu, Mila. Dia mengira akulah Mila yang selama ini dia cari. Jadi bagaimana bahkan jika itu masalahnya? Saya awalnya berpikir bahwa dia telah jatuh cinta padamu karena kecantikanmu. Akibatnya, semua ini terjadi hanya karena dia mengira kamu adalah orang lain. Kami sudah membiarkan pengemis kecil itu pergi dengan mudah dengan tidak meminta pengawal untuk memukulinya sampai mati setelah dia memanfaatkanmu." Riley terus-menerus memperlakukan Geralt sebagai protagonis dalam sebuah cerita di mana pengemis itu jatuh cinta pada wanita muda yang kaya. Jadi, itulah alasan mengapa dia memberinya julukan ini. Tidak, saya selalu bertanya-tanya apakah akan ada seorang pria di dunia ini yang akan mencintai seorang gadis lajang dengan sepenuh hati dan hidupnya. Bahkan sampai pada titik di mana dia akan rela mati untuknya. Ini karena saya juga ragu seperti Anda. Saya tidak percaya bahwa ada orang yang sebodoh itu. Namun, pada saat dia memelukku dengan erat barusan, aku bisa merasakan bagian terdalam dari hatinya.
Dan rasanya seperti aku bisa merasakan cinta dan perhatiannya pada gadis bernama Mila itu. Itu adalah cinta yang sangat dalam dan kuat. Sejujurnya, ketika dia memelukku dalam pelukannya, aku sedikit tersentuh. Untuk sesaat, aku bahkan memikirkan betapa diberkati dan bahagianya gadis yang sangat dia cintai itu. Benar-benar ada pria yang begitu peduli padanya seperti ini. Ekspresi iri melintas di mata indah Chundri saat ini. Mendesah. Oke, itu sudah cukup. Anda harus membenamkan diri dalam pemikiran semacam itu dan membuang energi Anda untuk memikirkan semua hal yang tidak berguna ini. Saya akan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apakah dia jatuh cinta dengan Anda. Namun, saya pikir akan lebih baik untuk memikirkan perjamuan perayaan Tuan Xingder besok. Saya mendengar bahwa banyak tokoh besar dari kota Luau dan wilayah selatan akan berpartisipasi dalam perjamuan ini. Ini terutama karena dia telah mengundang VIP yang sangat misterius untuk menghadiri perjamuan perayaannya. Kata Riley, kamu bisa pergi jika kamu mau. Tapi aku tidak akan pergi. Chundri dengan tegas menolak. Kamu tidak pergi. Tapi Tuan Xingder secara khusus mengundang Anda untuk menghadiri perjamuan. Lebih jauh lagi, Tuan Xingder telah mengejar Anda sejak lama. Saya mendengar beberapa teman Xingder mengatakan bahwa dia sebenarnya bermaksud untuk menyatakan dan mengakui cintanya kepada Anda sekali lagi besok. Saya tahu niatnya. Dan itulah alasan mengapa saya tidak akan menghadiri jamuan makan. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya punya kekasih. Namun, dia masih menolak untuk menyerah. Aku tidak punya perasaan sama sekali padanya. Dan aku juga tahu alasan kenapa dia mengejarku. Naluri seorang gadis seringkali sangat akurat. Dan sepertinya dia terlalu meremehkan gadis-gadis. Kata Chundri sambil menggelengkan kepalanya. Tetapi bahkan jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kekasih, dia tidak akan pernah mempercayainya kecuali Anda dapat membuktikannya kepadanya. Anda harus membawa kekasih Anda sehingga Anda dapat mengaraknya di depan Xingder sebelum dia mempercayai Anda. Itulah satu-satunya cara untuk membuatnya menyerah. Jika Anda terus menundanya seperti ini, itu sama sekali bukan solusi yang baik. Aku mengerti maksudmu. Tapi di mana aku akan menemukan seseorang untuk bertindak sebagai kekasihku? Saya tidak bisa dengan santai mencari pria sembarangan. Bukan. Chundri menjawab sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Riley juga menghela nafas saat dia merasa sedikit tertekan. Dia berjalan menuju jendela saat dia melihat keluar jendela. Merasa sedikit sedih dan tertekan. Dia juga ingin berbagi beban dan kekhawatiran kakaknya untuknya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka lebih lebar dan lebih lebar. Setelah itu, dia berkata dengan gembira karena terkejut. Hahaha, suster, saya telah menemukan Anda solusi. Lebih tepatnya, saya pikir saya telah menemukan Anda kandidat yang sempurna. Kandidat apa yang kamu bicarakan? Cepat dan lihat, pengemis kecil itu berdiri di depan pintu masuk rumah kita lagi. Sepertinya dia mengirim dirinya sendiri ke sini. Chundri berjalan ke jendela dan melihat bahwa apa yang dikatakan adiknya memang benar. Kenapa dia ada di sini lagi? Saya mengerti apa yang Anda maksud. Tetapi dia juga memiliki orang yang sangat dia cintai. Jadi, bagaimana aku bisa memanfaatkan perasaannya seperti ini? Aku tidak bisa memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarku. Chundri menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak layak atau cukup memenuhi syarat untuk berpura-pura menjadi pacar kakakku. Bagaimanapun, serahkan saja masalah ini padaku. Kita bisa menghadiri perjamuan perayaan bersama seperti biasa besok. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Tuan Xingder tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Strateginya tidak akan berhasil. Dan Anda juga akan dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada orang tua kami mengenai masalah ini. Chundri hanya bisa mengangguk ragu saat dia menatap adiknya, yang bertingkah agak aneh. Riley buru-buru berlari ke bawah saat ini. Pengemis kecil, Riley berteriak pada Geral. Geral menatapnya ketika dia bertanya, apakah kamu memanggilku? Siapa lagi yang bisa saya hubungi jika bukan Anda? Hei, apa yang kamu masih lakukan di depan rumah kami? Apakah Anda berpikir untuk mengambil keuntungan dari saudara perempuan saya lagi? Kata Riley. Tidak. Saya hanya datang ke sini karena saya ingin bertemu dengan Nona Smith sehingga saya bisa meminta maaf padanya lagi. Geral buru-buru berkata, kamu tidak perlu meminta maaf padanya lagi. Namun, jika Anda benar-benar merasa tidak enak tentang apa yang terjadi sebelumnya, saya ingin Anda membantu saudara perempuan saya besok. Ngomong-ngomong, berdasarkan aksenmu, sepertinya kamu berasal dari wilayah selatan, kan? Iya, saya dari Maybury City. Bantuan apa yang bisa saya lakukan untuknya? Jawab Geral. Apa? Anda dari Maybury City? Itu sempurna. Kalau begitu,
Anda adalah kandidat yang sempurna untuk melakukan ini. Riley sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan. Setelah itu, Riley menenangkan dirinya dan mendapatkan kembali ketenangannya sebelum dia berkata, "Ini yang aku ingin kamu lakukan. Keluarga Snyder akan mengadakan pesta perayaan besok. Jadi, saya ingin Anda mengirimi saudara perempuan saya surat undangan di depan umum. Dan hanya ada satu kalimat yang perlu Anda ucapkan. Selanjutnya, Anda harus memastikan bahwa semua orang di perjamuan tahu tentang ini. Ini terutama untuk tuan rumah perjamuan, Tuan Snyder. Baik, apakah Anda bersedia melakukan bantuan ini kepada saudara perempuan saya? Jika Anda bersedia membantunya, saudara perempuan saya pasti akan sangat berterima kasih. Dan dia akan memaafkan Anda untuk semuanya." Kata Riley. Geralt awalnya berencana untuk meminta pengampunan Chundry. Dan dia telah memikirkan apa yang mungkin bisa dia lakukan untuknya. Dia bahkan berpikir untuk memberinya ratusan juta dolar. Bagaimanapun, itu hanya akan menjadi masalah yang sangat kecil baginya. Namun, Geralt takut Chundry akan semakin membencinya jika dia menggunakan uang untuk meminta pengampunannya. Kerugian yang akan dia derita tentu akan lebih besar daripada keuntungannya. Karena dia bisa dengan mudah mendapatkan pengampunannya dengan melakukan bantuan yang begitu sederhana. Bagaimana mungkin Geralt menolak untuk melakukannya? Tidak masalah. Baik-baik saja maka, datanglah ke rumah kami besok pagi sebelum pergi ke perjamuan. Saya akan mempersiapkan dan memberikan surat undangan kemudian. Setelah itu, yang perlu kamu lakukan adalah bertindak sesuai dengan rencana kita. Keluarga Snyder adalah keluarga yang sangat terkenal dan berpengaruh di kota Luau dan bahkan seluruh wilayah selatan. Ada dua keluarga utama dan paling berpengaruh di kota Luau. Dan keluarga terbesar dan paling berpengaruh adalah keluarga Snyder. Desas-desus di antara penduduk setempat adalah bahwa keluarga Snyder terhubung ke nadi naga. Dan mereka memiliki koneksi di seluruh negeri. Meskipun keluarga Smith kuat, mereka masih satu tingkat lebih rendah dibandingkan dengan keluarga Snyder. Keluarga Snyder dapat dianggap sebagai pemimpin di seluruh kota Luau. Dan setiap orang harus memberi mereka wajah. Semua orang di kota Luau mengantarkan hari terpenting di kota Luau hari ini. Ini karena perjamuan perayaan yang telah dipersiapkan oleh keluarga Snyder sepanjang tahun secara resmi dimulai. Banyak mobil mewah telah berkumpul di jalan-jalan kota Luau sejak pagi hari. Banyak pengusaha terkenal dan kaya dari seluruh negeri serta dari luar negeri juga telah tiba di kota Luau. Semua orang ingin berpartisipasi dalam momen yang menarik ini. Perjamuan perayaan akan diadakan di Luau International Hotel, yang merupakan hotel dengan standar tertinggi di seluruh kota Luau. Banyak mobil mewah memenuhi tempat parkir bawah tanah hotel. Ada juga karpet merah panjang di pintu masuk hotel. Orang-orang yang lewat sangat iri. Jika salah satu dari mereka bisa berjalan di karpet merah ini, mereka akan rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Sebagai salah satu keluarga terkenal dan paling berpengaruh di kota Luau, seluruh keluarga Smith secara alami akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Nyonya Smith berpakaian lebih glamor hari ini saat dia berjalan di depan dua putrinya yang cantik. Dia memiliki tampilan yang sangat arogan dan sombong di wajahnya saat ini. Ini karena dia telah menerima berita pasti bahwa selain dari tamu yang sangat misterius, acara besar lainnya yang akan terjadi di pesta perayaan hari ini adalah bahwa Tuan Snyder akan secara terbuka melamar putrinya, Chundry. Berita ini benar-benar tidak salah lagi. Segera setelah dua keluarga besar dan berpengaruh ini bergandengan tangan dalam pernikahan, ini tentu akan menjadi momen yang paling dinanti bagi keluarga mereka. Banyak keluarga lain juga telah mendengar tentang rumor ini. Oleh karena itu, banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepada Nyonya Smith. Namun, Nyonya Smith akan terus-menerus melihat sekeliling saat dia mencibir dan menghabiskan waktu mengobrol dengan pengusaha kaya dari seluruh dunia. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak lama setelah itu, hari sudah siang. Banyak pengusaha kaya mengambil tempat duduk mereka di aula. Ada platform tinggi di lokasi utama aula. Dan banyak tokoh kuat dan berpengaruh dari seluruh dunia duduk di platform tinggi saat ini. Namun, saat semua orang menantikan kedatangan tamu misterius itu, muncul kabar bahwa tamu misterius itu mengalami beberapa masalah dan mungkin akan datang sedikit lebih lama. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Dalam upaya untuk meredakan kekecewaan semua orang, tuan muda tertua dari keluarga Snyder memutuskan untuk menggunakan metode lain untuk menenangkan semua orang. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan pandangannya ke tempat di mana keluarga Smith duduk. Mrs. Smith dipenuhi dengan kegembiraan. Mungkinkah saat yang dia tunggu-tunggu untuk putrinya akan tiba lebih awal? Semua orang yang hadir di aula juga menatap Snyder karena penasaran. Seluruh adegan benar-benar sunyi saat ini.
B asteris bintang. Ini kamu. Saat seluruh pemandangan menjadi sunyi, keributan keras terdengar dari luar aula. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.